Bahasan ngaji kita yaitu kitab Minhajul Abidin. Sekarang lagi membahas tentang akobah yang pertama, yaitu akobah ilmu. Yaitu kenapa kita mendahulukan ilmu? Satu, agar amal kita selamat, diterima Allah. Kedua, agar kita timbul rasa takut kepada Allah, sehingga makin istiqomah kita beribadah kepada Allah. Lalu ilmu yang wajib kita tuntut ada 3, yaitu ilmu tauhid, ilmu syariah atau fikih, dan ilmu syir atau ilmu tasawuf. Nah, lalu kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi wa bi'ilmihi. Wa amal ladzi yata'ayyanu faraduhu ilmi syar'i. Dan adapun yang jelas fardunya ilmu syir daripada ilmu sir, ilmu batin, ilmu tasawuf, ilmu hati, fama rifatu mawajibihi wa manahihi, yaitu mengetahui wajib-wajibnya ilmu sir, ilmu batin, wa manahihi, dan larangannya tentang sir atau batin atau hati. Jadi kita wajib mengetahui ilmu tentang kewajiban hati dan larangan hati. Kata yasulaka tadimu Allah Ta'ala, sehingga hasil bagimu bagaimana Allah Ta'ala. Dan sampai kita terkena wama qadarullah haqqa qadrihi. Mereka orang-orang kafir dan orang-orang mukmin fasik tidak mengkadarkan Allah dengan kadar yang semestinya. Nah, kalau kita tahu ilmunya, insya Allah kita bisa mengkadarkan Allah dengan semestinya. Wala ihlasu lahu, dan kita bisa hasil ikhlas untuk Allah. Wa niyatu, dan kita hasil berniat yang baik. Wa salamatul amali, dan kita hasil selamat amal kita. Wa jami'u dzalika, dan seluruh demikian itu ya'ti fi kitabina, akan datang pada kitab kami ini, hadza ini, insyaallah taala azza wa jalla. Insyaallah Allah menghendaki azza wa jalla, Allah Maha Mulia Maha. Di kitab ini membahas khusus tentang ilmu tasawuf. Wa ma ta'ayyanu min ilmi syariati, dan adapun ilmu yang tertentu, yang pasti daripada ilmu syariah, fa kullu ma yata'ayyanu 'alaika faradu filih, maka ialah seluruh ilmu yang jelas, yang baik atas kamu, yang jelas atas kamu, fardu filih, oleh fardu mengerjakannya, wajib kita. Wajib 'alaika ma'rifatuhu, maka wajib atas engkau untuk mengetahui ilmu fardu ain kita. Li'tu'addiyahu, agar engkau bisa menunaikan kewajiban itu. At-thaharati, seperti thaharah, wasalati, dan seperti salat, wasiyami, dan seperti puasa. Amal haju wal jihadu wa zakatu, adapun haji, ibadah jihad, dan ibadah zakat, in ta'ayana 'alaika, jikalau telah jelas atas engkau kewajibannya, wajib 'alaika, maka wajib atasmu, ilmuha, oleh mengetahuinya, ilmu haji, ilmu jihad, dan ilmu zakat. Yaitu addiyaha, agar engkau bisa menunaikan ilmu haji, ilmu jihad, ilmu zakat. Nah, terpisah ya, nih terpisah nih, Ghazali memisahkan antara thaharah, salat, siyam, haji, jihad, dan zakat, pisahkan. Karena kalau thaharah, salat, siyam itu semua orang itu wajib bagi yang akil baligh dan mukallaf. Tapi kalau haji, thaharah, jihad, dan zakat itu ada syarat khusus, satu lagi, beda lagi dengan yang tadi. Yang dipisahkan oleh Imam Ghazali. Kalau haji tidak semua orang bisa, mampu. Sama jihad, zakat juga. Wa ila, dan jika engkau tidak wajib, fala, maka tidak wajib menuntutnya. Fahadza, maka ini ya hadu ma yazamul abda tasiruhu minal ilmi.
Ini adalah batasan yang wajib kepada seorang hamba untuk menghasilkan ilmu. La mahlata, tidak boleh tidak, mesti. Wa yata'ayyanu, dan tertentu fardunya bahaisu la budda lahu min dzalika. Saya kira mesti, tidak boleh tidak pada ilmu itu. Jadi kalau kita sudah terkena kewajiban suatu amal, kalau kita belum dapat ilmunya, maka wajib kita mencari ilmu tentang amal itu. Fa in qulta, maka jika engkau berkata, fahal yuftaradu alayya an uta'alima min ilmi tauhidi ma'an qaldu jami'a milal kufri wal zim wa ulzimuhum hujjatal Islam. Pahal, maka apakah diwajibkan atasku bahwa aku mempelajari dari ilmu tauhid sesuatu yang bisa menggugurkan, mengkonter, menghujah jami'a milal kufri atas seluruh agama-agama kekufuran, walzimuhum, dan aku akan menegakkan kepada mereka, akan menghujah kepada mereka hujat Islam dengan argumen Islam, dengan hujah Islam. Wa anqudu, dan aku bisa membatalkan, mengkonter dengan ilmu itu jami'ah bid'ah, akan seluruh hal bid'ah. Walzimuhum, dan kami melazimkan kepada mereka hujat sunnah, akan argumen sunnah. Bagaimana kalau seperti ini? Fa'lam, maka ketahui olehmu, ana hadza faradun ala kifayati. Ini adalah fardu kifayah. Wa inna ta'yanu alaika, dan hanya saja jelas atas engkau fardunya, ma tusahihu bihi iqadika, ialah sesuatu yang bisa mensahkan dengan ilmu itu akan itikad engkau fi usuluddin, di dalam tentang usuluddin. Lagu bukan tidak lain dari. Jadi bagaimana kita bisa meneguhkan, mensahkan itikad kita tentang usuluddin. Luar itu tidak wajib. Kalau kita untuk bisa menghujah orang kafir dan menghujah orang bid'ah, itu masuk wilayah fardu kifayah. Nah, sekarang ada kelompok ya yang membid'ahkan sesuatu yang furu'iyah dalam hal fikih, tapi dia melakukan bid'ah dalam hal akidah. Ini luar biasa tersesat ini. Akidah mereka itu bid'ah, dan mereka merasa bid'ah dengan akidahnya. Tapi mereka rajin membedakan sesuatu yang furu'iyah dalam hal ilmu fikih. Yang tertipu. Ada teman kita yang tertipu ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita akan bisa kembali pada jalan yang benar. Ada dua saya ketemu nih, dua orang, satu teman saya di pesantren kita ya. Dua teman saya dulu ngajar di pesantren modern di Banten, Pandeglang. Nah, modusnya mereka mengajak atau mengambil orang-orang kita dengan cara apa? Sama nih, teman saya yang di Bogor, ya, yang di pesantren kita, dengan teman saya yang di Pandeglang, ya, orang Madura orangnya. Tapi dia ngajar di Pandeglang sama saya di sana, di pesantren modern. Nah, orang-orang ini, kelompok ini memberi pekerjaan ya kepada teman kita, menerjemahkan buku-buku mereka. Sehingga tiap hari mereka membaca buku-buku mereka. Dan dengan sendirinya mereka lagi mengajarkan itu. Gak sadar. Lama-lama digiri-giri, akhirnya makin kuat, terbawa oleh mereka. Nah, saya tanya, kenapa bisa begitu? Nah, dia mengilustrasikan begini. Jadi ada seseorang yang mencerca, katanya, mencerca Abdul bin Abdul Wahab, gitu kan, diberi kitab kosong, ada kitab yang itunya pengarangnya dirinya disobek, ya hanya isinya saja. Lalu kata orang ini, ada orang yang mencatat tadi, tolong baca oleh kamu kitab ini. Nanti bagaimana tanggapannya ke saya? Lalu setelah dibaca, datanglah orang yang mencatat tadi. Tanya, gimana apa isinya? Wah, luar biasa, isinya banyak hadis, wah, luar biasa bagus. Tahulah itu adalah karangan, katanya, Abdullah bin Wahab. Begitu katanya, untuk menguatkan
menguatkan tentang ajaran kelompok mereka. Sampai kita terbawa, sampai sekali ikut kelompok mereka. Itu salah satu modus operandi mereka mengajak orang kita untuk masuk kelompok mereka, yaitu dengan cara beri pekerjaan menerjemahkan kitab-kitab mereka. Atas asasnya mau dicetak, tapi saya lihat juga nggak ada nama-nama mereka itu. Itu hanya modus operandi aja. Nah itu salah satu pengetahuan kita lah, pengetahuan saya tentang mereka. Wa kadzalika, dan seperti demikian itu, la yata'ayyanu 'alaika ma'rifatu furu'il ilmi tauhidi, yang tidak jelas atas engkau mengetahui cabang-cabang ilmu tauhid. Artinya tidak wajib bagi kita untuk mengetahui cabang-cabang ilmu tauhid. Wa daqaiqihi, dan hal-hal yang mendalam tentang ilmu tauhid. Wajib. Itu wajib kifayah. Wal isyanu ala jami'i masailihi, dan mendatangkan atas seluruh masalah-masalah tentang ilmu tauhid. Naam, ya. In waradat alaika subhatun fi usuluddin, jika datang kepada engkau kesubhatan di dalam pokok agama, takhaufi, engkau takut, antuk daha fi itiqadiha, bahwa engkau akan cacat dalam etikat engkau. Kalau datang kepada kita subhat, kalau kita khawatir akan merusak pada akidah kita, fatayana alaika, maka jelas wajib atas engkau halu tilka subhati, untuk menghuraikan subhat itu. Imam kana, sebisa mungkin, khamat min kalamil muqi, daripada ilmu kalam yang bisa mencegah itu, yang cocok, yang memadai. Boleh kalau gitu. Kita belajar ilmu tauhid lebih dalam lagi agar subhat itu bisa hilang dari kita. Wa iyyaka wal mumarata wal mujalata, dan ingatlah, hati-hati engkau untuk berdebat, ya. Berdebat, mujadalah dengan mereka. Fa inna da'un mahdun. Nah, itu adalah penyakit yang parah, semata-mata penyakit. Nah, ada alahu yang enggak ada obatnya. Fahtarizinhu juhdaka, maka hati-hatilah engkau minhu, daripada mujadalah, berdebat, juhdaka, dengan kesungguhan engkau. Fa'ina manir tadahu lam yuplih, maka orang yang membiasakan berdebat, lam yuplih, dia tidak akan bisa bahagia, selamat, beruntung. Ila, kecuali ayat aghammadahullahu ta'ala, Allah melindungi dia dengan rahmatnya, melimpahi dia dengan rahmatnya, walihi, dan karunia-Nya, walafi, dan kasih sayang. Nah, biasanya mereka gitu ya, bid'ah mereka itu bahwa bid'ah akidah ya, Allah itu ada di langit. Bahaya, berarti Allah berjihad, bertempat. Padahal itu bid'ah akidah. Nah, kalau seandainya akidahnya rusak, dia sholat, dia ibadah, dalam pikirannya, dalam hatinya berakidah bahwa Allah seperti itu. Sementara Allah tidak bersifat seperti itu, berarti kan salah Allahnya, gitu kan? Beda dengan orang-orang kafir, yang orang Kristen juga, mereka juga mengatakan Allah juga. Lalu dalam pikiran mereka Allah itu ada 3, kan sama saja, gitu kan? Tidak sesuai dengan sifat Allah. Sama orang kita juga begitu. Allah ada di suatu tempat, ada di jihad tertentu. Dalam pikiran dia bahwa Allah seperti itu. Lalu dia ibadah, dia sholat, begitu pikirannya. Nah, ini kan merusak akidah. Jadi amal yang diterima karena beda sasaran yang ditujunya, beda Allahnya yang dalam pikiran dia. Hati-hati dalam akidah. Nah, mereka akidahnya itu bid'ah, lalu mereka rajin membedakan hal-hal yang berbeda dalam hal bidang. Suma alam. Kemudian kata Allahmu, annahu, sesungguhnya idza kana fi kulli putrin da'in min du'a'il ahli sunnah, jika ada dalam setiap penjuru, ya, penjuru kota atau desa, ya, da'in, ada penyeru min du'a'i ahli sunnah, daripada penjuru ahli sunnah wal jamaah, Yahudi bisa menghulurkan asyubhat akan subhat, ya, wa yardu ala ahli bid'ah, dan bisa menolak atas ahli bid'ah,
astaqilu. Kalau di sini astaqilu ya di kitab sini. Astaqilu dia fokus bihadzal ilmi dengan ilmu ini istil quluba ahli haqi dan dia bisa membersihkan akidah hati-hati orang ahli yang benar an wasa isi mutabiati daripada was-wasnya lintasan-lintasannya bid'ah faqad saqatal faradu amman siwa. Maka sungguh telah gugur kewajiban atas selain orang yang memfokuskan dalam hal ilmu tauhid. Tapi kita ya sebagai santri tentu kita punya kewajiban ya untuk bisa memahami ilmu tauhid secara menyeluruh gitu ya, termasuk dalam-dalamnya ilmu tauhid, masuk masalah yang bisa bisa menghujah kepada mereka. Wajib bagi kita karena kita santri. Kita diberi amanah Allah untuk bisa menggagalkan mereka, yang bisa menghalau mereka dari sisi pemahaman. Nah, tapi bagi orang-orang yang memang tidak seperti kita ya tidak wajib. Wa kadzalika dan seperti itulah la yazamuka tidak wajib atasmu min ma'rifati daqaiqi ilmi sirri daripada mengetahui dalam-dalamnya ilmu sir, ilmu batin, ilmu tasawuf. Wa jami'i syarhi ajaibil qalbi dan tidak wajib mengetahui seluruh penjelasan tentang keajaiban hati. Ila maisidu alaika ibadata. Kecuali ilmu yang bisa merusak kepada engkau akan ibadah engkau. Itu saja yang kita wajib. Fatajibu ma'rifatuhu. Maka wajib engkau mengetahui ilmu itu yang bisa merusak ibadah kita. Kita bahu sehingga engkau bisa menghindari hal-hal yang bisa merusak ibadah kita. Itu saja wajib bagi kita. Wa ma yalzimuka fi'luhu dan sesuatu yang mewajibkan atas engkau oleh mengerjakan ibadah hati gitu ya. Al ikhlasi seperti ikhlas. Ini ibadah hati. Walhamdi dan memuji Allah, wa syukri dan bersyukur kepada Allah, wa tawakkuli dan bertawakal kepada Allah, wa nahwi dzalika dan lain-lain seperti itu. Faizimuka maka wajib atas engkau ma'rifatuhu untuk mengetahui ilmu-ilmu tentang pekerjaan hati yang wajib hati kerjakan. Yaitu adiyahu sehingga engkau bisa menunaikan kewajiban hati. Wa ma masiwahu fala. Adapun sesuatu yang selain itu maka tidak wajib. Nah, ini juga sebenarnya ikhlas ya, memuji, bersyukur, tawakal itu kewajiban hati, wajib dikerjakan sebenarnya. Kalau enggak dosa kita. Sama halnya kita puasa, sholat, haji, dan lain-lain. Kalau kita udah kena kewajiban, kita nggak melaksanakan, kita dosa. Sama, kita disuruh ikhlas oleh Allah. Disuruh tawakal, disuruh bersyukur, disuruh memuji Allah. Lalu kita nggak kerjakan, maka kita dosa. Nah, ini pekerjaan hati. Berarti ada pekerjaan kewajiban hati dan kewajiban anggota tubuh yang lain. Maka kita wajib mempelajari tentang kewajiban yang harus dikerjakan oleh hati. Wa kadzalika dan seperti demikian itu juga yalzamuka tidak wajib atas engkau ma'rifatu sa'iri awabil fikih. Tidak wajib mengetahui bab fikih yang lainnya. Dabuyu'i ialah daripada jual beli wal ijarati dan sewa menyewa wan nikahi dan bab tentang nikah wa tolaki dan tolak wal jinayati dan bab-bab penganiayaan wa inna makula dzalika dan hanya saja setiap itu mengetahui seluruh bab-bab fikih faradun ala kifayati ila fardu atas kifayah fardu kifayah namanya tidak wajib kita fa in qulta maka jika engkau berkata hadzal qaldu min ilmu tauhid ini adalah kadar daripada ilmu tauhid. Hal yasulu binazur insani min ghairi mu'allimin. Apakah akan hasil seseorang dengan merenungnya seseorang min ghairi mu'allimin tanpa guru? Bagaimana nih? Bisa enggak dalam ilmu tauhid
kita merenung seseorang bisa nggak hasil dalam ilmu tauhid? Tidak perlu bimbingan guru misalnya. Fa'lam. Maka ketahui olehmu annal ustadza, sesungguhnya ustad dalam hal ini fatihun, dia membuka. Musahilun, dan mempermudah. Wa tasmahu ashalu awahu, dan hasil bersama guru ashalu lebih mudah, wa awahu, dan lebih berhasil. Wallahu ta'ala fadlihi yamunu ala mayyasha'u min ibadihi. Dengan Allah Ta'ala, dengan karunia-Nya itu akan bisa memberikan karunia kepada kepada orang yang kehendaki daripada hamba-hambanya. Fa yakunu huwa mu'allimuhum. Maka jadi dia Allah mu'allimuhum, itu gurunya. Subhanahu wa ta'ala yang maha, suci maha. Jadi kalau tauhid tidak mesti, bisa jadi seorang nggak tanpa guru juga, ya, dengan merenung. Karena Allah bisa memerintahkan karunia kepada orang yang kepada hamba yang Allah kehendaki. Allah akan Allah sebagai gurunya. Jadi bisa lah kalau ilmu tauhid, katanya kalau kita banyak merenung juga akan ketemu. Tapi tetap guru lebih baik gitu ya, ada guru lebih mudah dan lebih berhasil. Suma alam. Kemudian ketahui olehmu. Ana hadhihi aqabata, aqabah ini, artinya aqabah ini yaitu aqabah ilmu. Aqabatun uqudun, aqabah yang sangat panjang, ya, panjang payah. Aqabah ini. Walaki, tetapi biha yunalul matubu. Tapi dengan ilmu akan dihasilkan apa yang kita cari dari maksud yang termaksud. Wa anu'aha kasirun, manfaatnya ilmu banyak sekali. Wa qaduha, dan menempuhnya aqabah ilmu sadidun, sangat sulit. Wa khataruha, dan kekhawatirannya tanjakan ilmu azimun, sangat besar. Kam man adala anha fadolla. Maka berapa banyak orang yang berpaling daripada aqabah ilmu, fadolla, maka dia sesat. Hati-hati ya. Kalau kita tidak senang ilmu berarti bisa jadi sesat. Banyak ya. Banyak kasus ya seperti ini. Dia Eden. Saya banyak baca di Eden itu. Ternyata dia dulunya ahli ibadah, rajin sedekah, rajin tahajud. Tapi karena nggak ada ilmunya, lalu datang setan menyerupai Jibril, katanya mengaku Jibril, diterima pengakuan setan itu oleh Eden, akhirnya disesat. Kaman adalah anha fadola. Banyak orang yang berpaling daripada apa ilmu, fadola, maka dia sesat. Tuh, sesat kalau orang ibadah saja. Ada orang yang sekarang banyak orang yang ibadah memuhid ilmu hikmah, ibadah saja tanpa ngaji, sesat tadi juga lama-lama naudzubillah ya. Kalau dia tidak berhubungan dengan orang alim, ya bisa sesat. Wa kaman salakaha fazala. Dan berapa banyak orang yang menempuh perjalanan ini, aqabah ilmu, fazala, terpeleset. Harusnya walaupun dia belajar ilmu, terpeleset juga ada. Wa kamin taihin biha mutahirun. Dan berapa banyak orang yang tercengang ya, gembira. Mana lagi? Intaihin, mutahirun, tercengang ya. Gembira kan ibarat tercengang. Oh, bisa begini, saya begini. Wa kamin hajizin munqati'in. Dan berapa banyak orang yang hajizin munqati'in. Orang yang gembira ya. Gembira munqati'in, itu terputus kegembiraannya. Yang taihin itu orang yang taihin, yang tercengang, iha di dalam aqabah ini mutahirun, tercengang juga. Wa kamin salikin qata'aha fi datin yasatin. Dan berapa banyak orang yang menjalani aqabah ini, aqabah ilmu, qata'aha, dia bisa menumpahnya di mudatin yasatin, pada waktu yang sangat sedikit. Wa haru mutaradidun fiha sab'ina sanatan. Dan yang lain bisa bolak-balik fiha pada aqabah ilmu sab'ina sanatan, 70 tahun. Itu hasil-hasil
udah tua juga, nggak alim-alim, nggak ngerti-ngerti, tapi dia rajin belajar, rajin menempuh aqobah ilmu ini, tapi dia baik daripada dia sama sekali. Ada orang yang baru menempuh sebentar saja bisa berhasil. Banyak orang-orangnya, orang-orang yang kata ya kalau kita baca dulu di kitab ini Uskuria, ada seorang ahli sufi namanya Ibnu Adham, dia hanya sebentar, ya ada pangeran ya, keluarga kerajaan dan hidup dalam harta ya, kemewahan, lalu dia dalam sekejap dia bisa menempuh akobah ilmu. Ada juga orang-orang yang kafir ya kan, lalu masuk Islam, dapat hidayah, dalam sekejap dia bisa memperoleh hakikat ilmu. Wal amru kulhu biyadillah. Maka urusan sebenarnya ada dalam tangan Allah. Itu ya. Jadi yang penting kita niat, kita ikhlas Allah, belajar ilmu, menumpuk akobah ilmu. Apapun yang terjadi, udah serah pada Allah. Dan kita dapat dapat barokahnya sehingga kita bisa mencapai kepada yang kita maksud. Amanakuhu adapun pahala manfaatnya ilmu fa'ala ma dzakarna, maka atas apa-apa yang kami sebut min syiddatil hajatil abdi ilaiha, daripada sangat butuhnya bagi hamba kepada ilmu. Wa bina'i amril ibadati, dan untuk menegakkan urusan ibadah. Kulihi al-seruhnya alih atas dia. La siyama terutama ilmu tauhid wa ilmu sir dan ilmu hati. Nah, wajib ini manfaatnya besar ya. Dan kita sangat butuh kepada ilmu itu. Maka kita wajib mencari ilmu itu semampunya ya. Terutama ilmu tauhid dan ilmu sir, ilmu hati, ilmu tasawuf. Sekarang juga ilmu tasawuf orang-orang yang sesat tadi dikatakan bid'ah juga ilmu tasawuf. Alhamdulillah. Itu yang akan menyelamatkan ibadah kita. Lalu mereka dianggap bid'ah. Falaqad ruwiya anna Allah Ta'ala auha ila Daud alaihissalam faqala. Dan sungguh telah diriwayatkan sungguh Allah Ta'ala telah mewahyukan pada Nabi Daud alaihissalam faqala, maka Allah berfirman, ya Daud, wahai Daud, ta'ala mil ilma, belajarlah ilmu, an-nafi akan ilmu orang. Qala, menjawab Nabi Daud, ilahi wa Tuhanku, wa ma ilmu nafi'u, apa itu ilmu manfaat? Qala menjawab Allah, antarifa jalali wa azamati wa kibriyai wa kamali qudrati ala kulli syai'in. Ialah bahwa engkau mengetahui, engkau marifat akan keagunganku, akan kebesaranku, akan luar biasaan keagunganku, wa kamali qudrati, dan sempurna kekuasaanku ala kulli syai'in, atas sesuatu. Ain hadza waladzi yuqribu ilayya. Ini adalah marifat, pengetahuan kita tentang Allah yang sehingga kita menganggap Allah besar, Allah agung, Allah itu luar biasa besarnya gitu, dan Allah itu maha mampu, maha kuasa, sempurna kekuasaannya. Ala yuqribuka ilayya, ialah yang bisa mendekatkan kepada aku. Maka penting kita belajar ilmu tauhid, marifat tentang Allah. Sehingga kalau kita marifat Allah, maka kita akan dekat dengan Allah. Wa an Ali karamallahu wajhahu, dan dari Allah karamallahu wajhahu. An qala sunnah Ali berkata, ma yasurruni an law mutu tiflan wa dikhiltu jannati walam akbar ta'rif Pak Rob. Aku tidak merasa gembira jikalau aku meninggal dalam keadaan masih kecil dan aku dimasuk ke surga. Aku belum besar. Fa'arifu Rabbi. Aku mengetahui Tuhanku. Nah, ini pengetahuan dia. Dia nggak merasa gembira ya kalau dia meninggal dalam keadaan masih kecil, belum besar, dan masuk surga, tapi dia belum paham betul tentang Allah gitu, belum marifat kepada Allah gitu. Itu Sayyidina Ali. Faina ala manasi, maksudnya paling alimnya manusia, paling alimnya manusia billahi kepada Allah, paling mengetahui kepada Allah, asyaduhum, itu paling kerasnya mereka lahu bagi Allah khasyan, takutnya. Jadi kalau kita yakin pada Allah, tahu tentang Allah, sifat Allah, itu pasti kita makin besar takut kepada Allah. Wa saruhum ibadatan, dan paling banyak ibadahnya. Karena dia yakin, dia paham siapa Allah itu.
Sehingga dalam hatinya timbul ketakutan, wahsyah, ya kan? Hebah, kemarin teh hebah itu kan apa namanya? Hebah lah ya. eh apa kemarin teh? Pak, hebah kepada Allah gitu ya. Sehingga dengan gitu kita akan makin rajin ibadah karena hebahnya kepada Allah. Wasanuhum fillahi nasihatan, dan paling baik tentang Allah nasihatnya. Wa masyidatuha, adapun kerepotannya akobah ilmu, fabdul nafsaka, maka kerahkan dirimu fil ihasi di dalam ikhlasan. Itu lebih ini dalam menuntut ilmu. Nah, saya baca di kitab ini, kitab Kanut Ta'lim ya, pengarangnya coba renungkan. Karena ilmu itu adalah mulia dan hasilnya mulia. Yang sampai kita dipalingkan oleh dunia yang sangat kecil, dari yang kecil dan sangat hina, ada yang hina. Nah, rata-rata orang itu terpalingkan oleh kemuliaan ilmu, tujuan kita mencari ilmu karena dunia yang kecil, yang hina, ya. Lalu kita terbuai dengan dunia. Nanti menggojari melangkan tentang dunia itu apa. Jadi di dunia. Walakin talabu daya wal yakunil talabu, dan jadikanlah menuntutmu itu talaba dirayatin la talaba riwayatin. Menuntut akan ilmu pengetahuannya la talaba riwayatin, bukan menuntut untuk bisa pandai ngomong riwayat gitu ya. Sekarang banyak orang-orang belajar ilmu agama untuk bisa ngomong, jadi pidato, jadi ahli pidato di depan orang, itu dipanggil sebagai dai kan. Nah, banyak begitu niatnya. Banyak latihan pidato di depan umum kan. Lalu tambah ilmu-ilmunya. Untuk itu niatnya. Jangan begitu niat kita, tapi niat ada untuk menambah pengetahuan tentang agama sehingga rasa takut kita hilang. Makin marifat kepada Allah gitu kan. Makin tahu tentang halal haram, dan paling tahu tentang keadaan hati, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Bukan untuk bisa bicara di depan orang, pandai bicara. Wa'lam, dan kalau annal khotoro azimun, sesungguhnya kekhawatiran sangat besar di talabi dalam menuntut. Banyak godaannya ya. Faman talabahu, barang siapa menuntut ilmu liyasefa bihi wujuhun nas ilahi, agar wajah manusia itu berpaling kepadanya, menghadap kepadanya, menghormat kepadanya, wajali sabihi umaro, dan bisa berkumpul dengan para pemimpin-pemimpin, kita dihormati gitu kan. Bahi bihi nudoro, dan bisa bermegah dengan orang-orang para nudoro, awet asadu bihil khutoma, dan bisa memburu dengan ilmu itu akan beberapa macam-macam harta dunia, ya kan? Mengumpul harta dunia. Wa tijarotaka bayatu. Maka kalau demikian, wa tijaratuhu bayatu. Maka perdagangannya adalah akan rugi. Wa sofatuhu khosiratun, dan perhimpunannya mereka akan rugi. Wasallam man talabal ilma, barang siapa menuntut ilmu, ifahirobihi ulama, supaya dia bisa merasa bangga dengan para ulama, ayumari bihi, supaya bisa bermatah dengan orang-orang bodoh, ayo sefabihi wujuhnas, dan bisa memalingkan wujud dari orang kepada kita, ya. Ada khalaqallahu naro, maka Allah akan memasukkan ke dalam api neraka. Alhamdulillah ya. Kalau kita niatnya begitu, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam neraka. Bukan dapat kemuliaan, malah dapat kehinaan. Waktunya sudah Mang, satu ini sedikit. Ada mesinnya ya, sampai sini ya. Ya. Qala Abu Yazid Bustami, berkata Abu Yazid Bustami, ini seorang ahli sufi, Allah merahmati padanya. Alimtu fil mujahadati salasina sanatan. Aku tak beramal ibadah dan mujahadah diriku, hatiku. Salasina sanatan, selama 30 tahun. Ama wajatu syai'an asyadu alayya dan aku tidak mendapatkan sesuatu yang lebih berat daripada ilmu dan bahayanya ilmu. Aku beramal sih tidak masalah sama pengetahuan, tapi yang paling berat adalah dalam hal menuntut ilmu dan kebaikan ilmu. Nah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan yang manfaat ya, dan kita niat yang benar dalam menuntut ilmu ya. Lalu buahnya kita juga peroleh, rasa takut kepada Allah, makin taat kepada Allah, makin semangat kepada Allah taatnya, dan istiqomah dalam taat kepada Allah, sehingga kita meninggalkan keadaan husnul khotimah dan taat kepada Allah.
Taala, dan ilmu kita bermanfaat, bisa sebarkan kepada yang lain, ya, dan manfaatkan untuk orang lain juga. Sehingga semuanya dapat manfaat dari ilmu kita. Dari guru kita ya, dan pahala ini buat guru kita ya, dan guru kita diampuni dosanya, tempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang baik. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.